Di sini kami mengundang para legenda musisi penyanyi tahun 1960-an nih. Antara lain Mbak Titi Amzah, Mbak Titi Sandora, Muhsin Alatas, Erni Johan, Mbak Titi Puspa yang tidak sempat hadir. Ini adalah sebenarnya bagian dari upaya kita untuk mengapresiasi langkah awal kita akan membuat satu tribute juga bagi para legenda. Nah, ini Mbak Titi Sandora, Mbak Muhsin Alatas, Mbak Erni Johan, dan tentu diorganisir oleh Gerakan Estafet Kebudayaan di bawah kepemimpinan Mbak Neno Warisman. Kita berharap mereka yang menjadi legend di tahun 60-an ini mempunyai, saya kira, banyak memberikan memori dalam perjalanan jutaan orang Indonesia, bahkan di negara-negara tetangga. Lagu-lagu mereka juga menjadi legenda yang ikut mengiringi kehidupan-kehidupan di masa-masa tahun 60-an, di tahun 70-an, di tahun 80-an ya. Nanti di Kementerian Kebudayaan kita kerjasama dengan Gerakan Estafet Kebudayaan dan juga teman-teman yang lain, bagaimana kita menghargai para musisi, penyanyi, dan juga seniman budayawan lain di berbagai bidang untuk memberikan semacam estafet ya kepada yang muda-muda, dan tentu saja kita mengapresiasi mereka dalam berbagai platform nanti gitu ya ke depan, karena pada zamannya saya kira Pak Muhsin Alatas, Mbak Erni Johan, Mbak Titi Sandora, dan Titi Amzah sudah membawa Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di panggung dunia. Itulah kira-kira kegiatan ini, ya ini baru semacam kick off lah ya, awal gitu ya. Nanti kita akan membuat acara yang lebih banyak merangkum, bekerja sama dengan artis, penyanyi, musisi yang masih bisa berkarya sampai saat ini. Ini kan luar biasa setelah puluhan tahun. Bisa sedikit dijelaskan Pak, nanti konkretnya akan seperti apa? Ya, kita akan membuat satu panggung yang lebih besar ya, dengan tribute ini yang lebih banyak, tentu melibatkan yang masih bisa untuk berkiprah memberikan tidak hanya nostalgia tapi sebenarnya value, nilai-nilai ya. Apalagi ketika itu perjuangan seniman budayawan di zaman tahun 60-an kita ekonominya tidak seperti sekarang gitu ya. Ini ada value di situ bahwa perjuangan untuk kebudayaan, untuk musik dalam hal ini itu bukan perjuangan yang gampang. Kalau sekarang kan dengan digital orang bisa masuk platform ke ya banyak platform digital lah ya. Tapi di masa lalu kan semuanya serba terbatas. Bahkan masyarakat Indonesia juga mendengarkannya mungkin hanya dari radio, dari piringan hitam, dan juga sangat terbatas. Sekarang mereka masih hadir di tengah-tengah kita, tentu kita harus hargai, apresiasi, dan saya kira perlu juga untuk memberikan, mereka bisa memberikan nilai-nilai perjuangan dan pengalaman dari masa lalu itu kepada generasi yang baru. Untuk outputnya apakah konser aja atau ada yang lain, mungkin vinyl kah atau pengarsipan karya-karyanya? Ya, pengarsipan vinyl termasuk, saya kira kita sedang mengerjakan nanti juga semacam ensiklopedi untuk piringan hitam Indonesia, ensiklopedi kaset-kaset musik Indonesia gitu ya. Sehingga semuanya terekam, ada datanya, ada database-nya. Karena itu jumlahnya juga ribuan, puluhan ribu bahkan. Sehingga yang dari waktu ke waktu lagu-lagunya dari para seniman budayawan, dari para musisi ini terekam di dalam satu rekor gitu. Apakah termasuk juga mendistribusikan lagi lagu-lagu? Ya mungkin bisa direspon kan. Sekarang ini kan biasa respon. Mungkin lagu-lagu yang tadi dinyanyikan bisa di-aransemen ulang gitu ya. Atau duet atau feature atau ini ada Pak Wamen sih. Pak Wamen mungkin juga ikut menyanyikan atau siapa, artinya lagu-lagu lama itu kan seperti di negara-negara lain juga bisa di remake atau bisa di reintroduce dan mungkin di rearrange gitu ya, dan itu bisa juga menjadi satu karya sebagai respon terhadap perjalanan musik Indonesia, sehingga ada yang bisa berkelanjutan.
cukup teman-teman. Oh iya ya, Mbak Neno ada atau Pak Wamen? Ini dong posisi nih posisi. Tapi saya Mbak Neno, silakan kalau Mbak Neno di teman-teman sini. mau bertanya kepada Bunda-Bunda dan Ayah Musin, silakan dipersilahkan Anda.